Oke, pada video kali ini saya pengen ngebahas tanggapan resmi dari Hiroshi Aoyama selaku manajer tim dari Honda Asia Moto3 dan juga Moto2. Nah, ini penting banget karena kita udah selalu aja begini ketika pasca race Moto3 di sirkuit apapun pasti kita hadirkan tanggapan-tanggapan resmi dari manajer timnya ini sendiri. Berikut juga tanggapan dari pembalap-pembalapnya seperti Mario Suryo-Aji dan juga Taiyo Furusato. Saya dapat dari mana? Memang dapat dari email yang saya subscribe dari mereka dan mereka mengirimkan email pastinya setiap pasca race tersebut. Jadi saya tinggal baca aja dan saya informasikan juga kepada kalian. Berikut juga pandangan-pandangan saya pribadi tentang hasil race-nya tersebut sih ya. Ya, banyak penonton juga yang ya kayak masih merasa ya elah cuma posisi 12 aja udah kayak ini banget. Ini bukan masalah posisi, tapi lebih kepada proses dan proses dan proses. Step by step dari Mario Suryo-Aji kita hadirkan, kita kumpulkan, dan kita upload di channel ini tuh untuk buat jadi pelajaran juga, jadi informasi juga buat kita semua bahwa prosesnya sangat berat, prosesnya sangat panjang, dan juga tidak semudah hasil-hasil yang kalian inginkan. Apalagi dengan balapan seperti ini adalah olahraga yang menggunakan kendaraan motor, bukan sekedar balapan lari atau bermain bola dan segala macam, di mana tetap dibutuhkan sebuah motor yang kompetitif dan juga tim yang solid, ditambah skill dari pembalapnya yang harus oke untuk bisa jadi juaranya. Intinya seperti itu. Oke, ini adalah tanggapan dari Hiroshi Aoyama selaku manajer tim dari Honda Tim Asia yang juga mantan pembalap MotoGP, juga juara dunia GP250 dan lain-lainnya ya. Ya, dia berkata balapannya hanya 14 lap tapi kami merasa itu lama. Pertarungannya sulit dan Mario berhasil finish ke-12 mulai dari posisi ke-25. Kami senang dan bangga padanya. Taiyo berusaha melakukan yang terbaik tetapi waktu putarannya tidak tetap. Bagi kami, penting bagi dia untuk menyelesaikan balapan, mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dia tahu apa langkah selanjutnya. Hari ini Mario melakukan tugasnya dengan baik dan saya ingin berterima kasih kepada stafnya. Mereka bekerja keras. Oke, ini tanggapan dari Hiroshi Aoyama yang kalau kita simpulkan dia cukup senang dengan hasil Mario Suryo-Aji yang start dari posisi ke-25 dan finish di posisi ke-12. Sedangkan untuk Taiyo Furusato, dia merasa lap time dari Taiyo atau race pace-nya sendiri kacau, nggak konsisten, yang menyebabkan dia juga nggak bisa ngejar posisi terdepan. Walaupun Taiyo Furusato start dari posisi ke-19, tapi dia melakukan kesalahan di tikungan pertama dan akhirnya dia mundur ke posisi belakang. Dan ini adalah tanggapan dari Mario Suryo-Aji pasca race Moto3 di Circuit of the Americas 2023. Salah satu balapan terbaik dalam karir saya. Kami menunggu hingga balapan, tidak memikirkan hasil, hanya berkonsentrasi untuk bertahan di grup, berjuang untuk berada di sana hingga akhir. Hasil ini memberi saya motivasi yang luar biasa. Saya senang tetapi tidak pernah cukup puas. Saya harus berburu poin lebih banyak tahun ini, masih ada 18 opsi untuk mendapatkan poin. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sekitar saya yang mendukung saya, tim saya, keluarga saya. Akhir pekan yang baik telah berakhir, saatnya menikmati tetapi segera berpikir di Jerez. Ya, salah satu balapan terbaik dalam karir Mario ini yang dimaksud adalah karir di Grand Prix ya lebih tepatnya. Kalau karir ketika di ajang FIM CV Moto3, Red Bull Rookies Cup, Mario itu udah sering banget finish di 10 besar, di posisi 4, 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Bahkan podium 3 pun pernah dia dapatkan ketika Red Bull Rookies Cup ya. Jadi yang dimaksud balapan terbaik dalam karirnya adalah karir di Grand Prix. Lebih tepatnya Moto3 World Championship. Oke, ini perkataan Mario Suryo-Aji sendiri dan dia tidak merasa puas dan masih ada 18 balapan berikutnya yang dia akan terus lebih banyak berburu poin di tahun ini. Itu janji dia, itu harapan dia, itu target dia. Jadi mari kita tunggu aja hasil ke depan. Ya, next ini adalah statement resmi Taiyo Furusato, pembalap asal Jepang, rekan tim Mario Suryo-Aji di Moto3 World Championship. Saya kecewa karena saya menunggu hasil yang lebih baik. Meskipun demikian, keseimbangan globalnya positif karena kami mengubah cara mengatur di akhir pekan. Dan saya merasa jauh lebih baik. Semuanya berjalan baik hingga hari Sabtu. Tetapi hari ini dalam balapannya, saya melakukan kesalahan di tikungan 1, kehilangan posisi dan opsi untuk mengikuti grup besar.
Saya mencoba menangkap mereka, tetapi itu tidak mungkin. Saya tidak puas dengan balapannya, tapi saya mendapat lebih banyak pengalaman yang sangat penting untuk memikirkan balapan berikutnya. Oke, jadi Tayo Furusato merasa ya dia dapat pengalaman lagi balapan seperti ini, walaupun start dari posisi 19 dan dia melakukan kesalahan di tikungan 1 dan dia harus merugi posisinya alias mundur ke belakang, dan berikutnya race pace-nya juga tidak cukup baik untuk bisa mengejar rombongan besar ya, rombongan di depannya yang lebih besar. Jadi dia balapan di belakang bersama anak Carrasco sih lebih tepatnya ya, dengan beberapa pembalap lainnya. Mungkin anak Carrasco sih yang lebih tepatnya. Oke, jadi seperti ini statement resmi dari manajer tim Honda Asia Moto3, yaitu Hiroshi Aoyama dari Jepang, dan juga Mario Shiroaji, Tayo Furusato. Kalau buat saya sih yang cuma nonton aja dari rumah tuh dikurang-kurangin ya penyakit di hati kita sendiri. Ketika Mario Shiroaji posisi 12, kita berkomentar, alah cuma posisi 12. Nanti misalnya Mario Aji bisa podium, alah baru juga 1 kali podium. Nanti kalau dia bisa juara, alah baru 1 kali juara. No, pembalap lain sudah berkali-kali juara. Nanti gitu dia bisa juara dunia Moto3, misalnya ya. Alah baru 1 kali juara Moto3. Gitu naik Moto2, hasilnya jelek, dicela-cela. Nanti gitu hasilnya bagus, alah baru begitu aja. Nanti juara MotoGP, alah baru 1 kali juara MotoGP. Lihat tuh Valentino Rossi, lihat tuh Marc Marquez. Dan nggak ada selesainya, harus sampai mana gitu kan. Karena memang ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya ketika melihat orang lain mendapatkan hasil bagus, hasil oke, mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan. Itu kita harus waspada ya ketika kita memiliki hati yang demikian. Tapi kita harus banyak-banyak ya, mungkin seperti apa kalian bisa cari sendiri. Kita harus menata hati kita lagi gitu kan. Dan kita kalau cuma nonton aja, kita nggak menyumbang uang, kita nggak menyumbang tenaga dan segala macam, buat apa kita harus sampai kritik yang lebih kepada nyinyir sih kalau buat saya pribadi.